sholawat pada Nabi Muhammad. Saya pernah pulang dari Jakarta, pulang khuruj 40 hari. Ini mau nanya apa mau ngasih tahu? Khuruj 40 hari. Naik kapal laut bulan Ramadan kemarin. Sedap ceritanya nih. Rasa-rasa membaca novel tenggelamnya kapal Panderwijk. Ketika malam Jumat pula, saya duduk-duduk di atas kapal itu. Oh, ketemu sama orang Swiss. Panjang ceritanya. Alhamdulillah, lebih kurang 30 apa ini? Hah? 30. Tahu pula dari aku lagi. Bicara sama orang Swiss itu, berhasillah kami bimbing dia syahadat. Allahu Akbar. Down saya membacanya. Saya menceramahi orang yang udah Islam. Saya menceramahi orang yang sudah dalam masjid. Ini mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan ruko, khuruj fisabilillah, menceramahi orang yang tak kenal Allah menjadi kenal Allah hanya dalam waktu 30 menit. Aku sudah 1 jam ceramah. Yang udah beriman tetap aja iman gitu. Malu kepada Allah SWT. Alhamdulillah, dia pun bersyahadat Pak Ustadz, dan kami kasih hadiah siwa. Dengan senang hati langsung dipakainya siwa itu. Tapi ketika turun, saya kehilangan orangnya. Bagaimana tanggung jawab saya kepada Allah telah mensyahadatkan dia? Maka tadi saya disuruh membimbing syahadat perempuan. Lalu saya pesankan kepada pengurus masjid, catat nomor HP-nya, daftarkan dia ke Mu'alaf Center. Mu'alaf Center artinya pusat mu'alaf, bukan mu'alaf yang bawa senter. Persatuan mu'alaf. Nanti kalau ada yang masuk Islam, tolong dibuatkan, daftarkan di Mu'alaf Center. Perhatikan dia sudah ngaji atau belum, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana. Jangan setelah sadar. Tapi ini kau sudah berikan dia hidayah, saudaraku. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kanamu khairum min umurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Adapun kelanjutan yang mudah-mudahan sekarang kan mereka orang-orang barat ini canggih, dia tahu internet, duit dia banyak. Mudah-mudahan dia kembali ke Swiss dan dia menggabungkan diri dengan saudara muslimnya di Eropa. Yang udah lalu tak bisa kita ulang. Sebenarnya yang akan datang kalau mensyahadatkan, jangan lupa catat nomor HP-nya, alamatnya, supaya bisa kita kirim kabar, kita kasih video ceramah saya ini pula. Adik-adik yang di Fakultas Bahasa Inggris di USU Universitas Sumatera Utara, kalian terjemahkan bahasa ceramah saya ini ke bahasa Inggris supaya masuk Islam pula orang-orang Swiss sana nanti insyaallah. Jangan dia ini aja dapat surga, saya mau juga. Bagaimana Islam dia Pak Ustadz? Dia udah bersyahadat, tinggal dia belajar sholat, belajar puasa, belajar dia bagaimana berzikir, membaca Quran. Jangan lupa di Eropa itu pengajian-pengajian Islam justru lebih banyak. Di sana ada Islamic Center, ada Islamic Council, macam-macam di sana ada. Jadi jangan cemas, jangan takut. Engkau sudah menyampaikan hidayah kepada saudara kita. Begitulah aslinya dakwah. Inilah yang dai mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, mengajak orang dari jalan tak tahu hidayah kepada jalan hidayah. Inilah yang dai, bukan Ustadz Abdul Somad dai. Ustadz Abdul Somad hanya mau izoh hasanah, menceramahi orang yang sudah dalam masjid, orang yang sudah baik, orang yang sudah dapat hidayah. Nah, Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang terlalu fanatik dengan pengajian salafi? Sementara saya selalu berselisih paham dengan dia, dan dia selalu melarang saya untuk jangan memfoto atau memvideokan anak saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Perbedaan dengan salafi ini ada beberapa poin. Saya banyak kawan saya salafi. Ustadz Maher Tuailibi salafi, Ustadz Omar Mita salafi, Ustadz siapa yang di Malang? Abdullah Hadrami salafi. Cuma salafi ini ada yang garis lunak, ada yang garis keras.
Kalau yang lunak baik, tetap hubungan baik. Cuma kalau yang keras, pertama ditengoknya jenggot, kedua kaki celana. Asal tengoknya tak berjenggot, tak kaki celana, neraka jahanam. Saya berapa kali dimasukkan orang itu ke neraka. Nah, itu jadi maksud saya jangan kalian pukul rata, jangan pukul rata. Adapun dia melarang foto, melarang video, bagus juga. Takut dia kalau anak ini difoto, dibuatkan video, diupload di Instagram, di FB, nanti takut kena penyakit ain. Hati-hati Pak. Jangan cuman foto anak, foto bini pun bisa kena juga. Dilarikan orang bini bapak nanti. Itu hati-hati. Nah, jadi kalau sekedar melarang foto sama video tak apa-apa. Tapi kalau sampai pada perbedaan mazhab, ini tentang masalah salafi. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya. Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul? Kenapa ada yang terlambat sholat id? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak, karena takbir itu hukumnya sunat. Dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Masuk dia. Kata imam. Masuk dia. Maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia. Sampai dia ke tanah lapang itu orang sudah habis. Macam mana dia mau sholat Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat. Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh Medan sudah sholat. Maka dalam kitab Kitab Al-Um Indo Fikih ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, boleh sholat sendirian. Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um boleh sholat sendirian. Bagi yang musafir, kemarin ada yang WA saya, Ustadz, saya pulang kampung naik pesawat, apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi? Sholat sendirian menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu, kau ajak dia, bang, ini yang laki-laki LGBT ini kan, bang, kau berubah bang, berubah. Bisa kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong.
Ada. Jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa gitu. Padahal sebelum itu apa? Sehat dia. Segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah, memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim. Kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mandud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV/AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Oleh sebab itu LGBT, tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam. Ustaz, sekarang saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa di Mesir. Masya Allah. Balik saya muda balik rasanya. Bagaimana cara saya dalam mengistiqomahkan cinta saya dan membuat hatinya tersentuh? Tentunya tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Allah, Pak Ustaz. Kau laki-laki apa perempuan? Saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa. Berarti dia perempuan. Dia suka sama mahasiswa di Mesir. Kau bilang sama dia, Bang, abang janji ya tak tergoda sama cewek-cewek Mesir. Abang mau nanti pulang dari Mesir menikahi aku. Tapi kau perempuan tak boleh ngomong langsung sama laki-laki. Itu namanya perempuan gatal. Nah, kau walimu yang menghubungi dia, ayahmu, abangmu, datukmu, pamanmu, pakcikmu, ngomong ke dia, Assalamualaikum alumni Mesir. Ya, kau nanti pulang mau nikah sama anak saya. Aku tengok dulu Pak. Kalau segan nanti saya kontak dia, saya hubungi. Adik-adik kelas saya itu. Mudah-mudahan dari muda dia sudah menginginkan seorang imam yang dapat bibit bebet bobot yang nanti akan menjadikan anak cucunya menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Sekarang anak-anak gadis ini yang ditengoknya bukan tamat dari Mesirnya, ini tengoknya bukan ilmu agamanya, ini tengoknya datang naik apa. Kalau ditengoknya naik Grab, enggak ada. Matre. Nauzubillah. Bersyukur Bapak Ibu anak-anak gadisnya mau memilih imam, qori, alumni Al-Azhar. Ustaz, saya mau tanya, mana yang diutamakan, suami apa istri? Hah?
Mana yang diutamakan suami antara istri atau saudaranya? Soalnya suami saya selalu ini ada kewajiban. Hai laki-laki. Kalian punya 5 kewajiban pada perempuan. Pertama, kasih dia makan. Pagi lontong sayur, siang capcay, malam tahu saya bahasa. Pertama, kasih dia makan. Yang kedua, kasih dia pakaian. Karena sekarang banyak laki-laki yang tak mengasihi bininya pakaian. Kalian tengoklah di mall-mall tuh, kain belum berjahit dipakai, celana kuyak dipakai. Yang ketiga, kasih dia tempat tinggal yang layak. Yang keempat, kasih dia pendidikan. Aslinya kalian laki-laki yang mendidik istri kalian. Dek, ini namanya idgham, ini namanya qalqalah, ini namanya ikhfa, ini namanya. Aslinya laki-laki yang mendidik istrinya. Tapi karena tak sanggup, maka diajarkan kepada guru mengaji. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Banyak perempuan sekarang pakai tumit sepatu 15 cm. Itu perempuan yang perlu perhatian. Tak diperhatikan dia. Itulah ingin diperhatikan orang. Dipakainya tumit sepatu 15 cm. Dia yang makai, kita yang takut. Nengok dia, jatuh. Kalau sudah kau kasih 5 kewajiban, maka gugurlah kewajiban engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu standarnya. Lebih dari yang 5 itu berarti engkau sudah adil. Gimana laki-laki? Siap memberikan yang 5 tadi? Dah, soleh semua itu insya Allah.